Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para thalabatul ilm, para santri, para asatidzah dan para ikhwan dan akhwat sekalian, para hadirin kajian Masjid Su'ud bin Abdul Aziz Ar-Rasyid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dengan izin dari Allah, pada malam hari ini kita duduk bermajelis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi, mempelajari sebagian perkara agama kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani fillah, sebelum masuk kepada materi kajian pada malam hari ini, ada satu pesan yang ingin kami sampaikan kepada para santri sekalian, yang juga kemarin kami sampaikan kepada para ustadz, karena sejatinya pesan ini disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah untuk para thalabatul ilm, para penuntut ilmu secara khusus, para santri, ya, para thalabul ilm. Dia memberikan pesan, hendaknya seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, yatahalla bil qanaati waz zahadah, menghiasi dirinya dengan sifat qanaah dan sifat zuhud. Hendaknya seorang thalibul ilm, seorang santri, seorang penuntut ilmu, yatahalla, menghiasi dirinya, bil qanaah waz zahadah, dengan sikap qanaah dan zuhud. Dua perkara yang sejatinya ini dianjurkan untuk setiap muslim.
Namun para tulabul ilm, para penuntut ilmu ahwaj, lebih butuh, lebih layak untuk memiliki dua sifat tersebut. Yang pertama adalah qanaah. Yang kedua zuhud. Qanaah, apa itu qanaah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Qanaah maknanya adalah an yaqtani'a bima atahu Allah. Seorang merasakan iqtina', puas, merasakan kecukupan, bima atahu Allah, dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Wala yatlub an yakuna minal mutrafin al-aghniya, dan tidak berusaha atau tidak bertekad agar dia seperti orang-orang yang mutrafin, yang bergelimang harta dan kenikmatan dunia. Ini makna qanaah. Seorang talibul ilm, seorang muslim secara umum merasakan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Ini sering diulang-ulang oleh para asatid karena memang perkara yang penting untuk para talibul ilm. Apa yang Allah berikan rezeki itu kepada kita, kita merasakan puas, yang dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika hati itu tidak merasa puas, tidak merasakan ridha dengan apa yang Allah berikan, tidak akan muncul dalam hati ini syukur kepada Allah. Maka naik ke level setelah qanaah itu syukur. Sebelum syukur, apa faktor orang bisa bersyukur? Di antaranya dia merasakan qanaah, terdapat dalam dirinya qanaah, merasa puas dengan apa yang dia miliki, dan itu membawa dia nanti kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, qanaah itu harta yang paling mahal yang dimiliki seorang muslim. Qanaah. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, seorang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, lalu diberikan kecukupan, bukan kekayaan tapi kecukupan, yang dengannya dia tidak minta-minta kepada orang lain, itu kecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, lalu Allah berikan kepadanya qanaah, sikap qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jika kaum muslimin pada umumnya dituntut untuk qanaah, maka talibul ilmi
ahwaj, lebih butuh kepada sikap qanaah. Jika tidak, maka ya ketamakannya terhadap dunia akan mempengaruhi ilmunya. Kebanyakannya ilmunya dikalahkan dengan rasa tamak yang ada pada dirinya. Bahkan naudzubillah, ya, dia mencari-cari pembenaran. Karena dipandang dia orang berilmu, dia punya sedikit ilmu, dia cari-cari pembenaran atas perilakunya. Ya. Yang tujuannya sejatinya ya, untuk ya, memenuhi ketamakannya terhadap dunia. Ini bahaya. Jadi nanti bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Kalau itu dilakukan, dibangun di atas ilmu, maka bisa menjadi kekufuran. Tapi syaitan pinter, ya. Itu enggak langsung prosesnya itu seperti itu, tapi sedikit. Tahapannya itu sedikit demi sedikit. Maka dasar yang sangat penting bagi seorang talib, hendaknya kita dalam perkara-perkara dunia kita qanaah, tidak tamak. Namun sebaliknya, dalam perkara ilmu dan perkara akhirat kita tamak dan tidak boleh qanaah. Ya, jangan dibalik. Saya ulangi, dalam menuntut ilmu, mencari ilmunya dan mencari bekal akhirat, kita ya harusnya tamak, dalam artian bersemangat dan mengerahkan apa yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan bekal akhirat. Tamak, tidak boleh qanaah. Ya, antum sudah di pondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, 6 tahun, lalu merasa qanaah terhadap apa? Ilmu. Saya sudah cukup mendapatkan ilmu yang banyak. Sudahlah, saya berhenti menuntut ilmu. Itu namanya qanaah dalam ilmu. Terpuji atau tidak? Terpuji. Siapa yang jawab terpuji? Kalau qanaah dalam perkara dunia bagus, ya. Tapi qanaah dalam ilmu ini tidak bagus. Yang menunjukkan ya ketidakinginan kita untuk menambah ilmu yang telah kita miliki. Itu qanaah. Dan itu tercela dalam ilmu dan amal soleh. Wong Allah yang perintahkan kita, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.
Di dalam ilmu kita terus minta tambahan kepada Allah. Dalam amal soleh kita minta kepada Allah taufik untuk diberi kemudahan dalam beramal soleh. Tapi dalam perkara dunia, Nabi sebutkan orang yang beruntung, orang yang masuk Islam diberi kecukupan dan Allah berikan kepadanya qanaah. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan qanaah ini akan membawa dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia sekarang miliki. Catat itu semua para santri, kita bisa bersyukur kalau qanaah. Ya, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Kita bersyukur, lalu naik level lagi. Zuhud dalam perkara dunia. Zuhud dalam perkara dunia artinya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat atau kurang bermanfaat untuk akhirat. Dan zuhud ini perkara yang sangat berat yang tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Tapi zuhud ini ibadah hati, bukan sekedar dari penampilan. Bahwa orang yang bajunya compang-camping, dia orang yang zuhud, belum tentu. Terkadang dia orang yang tinggi himmahnya terhadap dunia. Orang yang minta-minta pinggir jalan, dia orang yang zuhud. Dia bukan orang yang zuhud, belum tentu maksudnya. Bisa jadi orang yang terlalu tinggi tamaknya terhadap dunia. Zuhud ibadah hati. Kita tinggalkan apa yang kurang atau tidak bermanfaat bagi akhirat, meskipun itu perkara yang mubah atau perkara yang halal. Tapi kalau kita dipandang itu kurang manfaat untuk akhirat, tinggalkan. Ya, Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya seorang sahabat ya tentang amalan apa yang membuat kita itu bisa dicintai Allah dan dicintai oleh manusia, sesama manusia. Ya, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Apabila aku amalkan amal tersebut, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dua amalan yang jika dilakukan maka akan dicintai Allah, kita dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Pertanyaan penting, sebab ikhwani fillah, laisal muhimmu an tuhib, walakinnal aham an tuhabba. Bukan perkara yang paling penting engkau itu mencintai. Ya, kau mengatakan aku cinta kepada Allah, penting, tapi bukan itu intinya. Kalau sekedar pengakuan, kau katakan uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Tapi yang lebih penting dari itu, antuhab, bagaimana caranya kau dicintai oleh Allah. Ya, ini pertanyaan cerdas dari sahabat Nabi, singkat, ya, tapi sangat dalam sekali. Ini namanya pertanyaan berkelas. Pendek, singkat, tapi sangat dalam sekali. Qala, maka Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap perkara-perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu ya dari apa yang dimiliki orang lain, maka orang-orang akan mencintaimu. Ya, dua kunci. Yang pertama, kunci mendapatkan kecintaan Allah dengan zuhud terhadap perkara dunia. Apa zuhud tadi? Tarku ma la yanfa'u lil akhirah. Meninggalkan apa yang kurang manfaat atau tidak manfaat untuk akhirat. Meskipun itu halal, meskipun itu
mubah. Level zuhud ini lebih tinggi dibandingkan wara'. Wara' hukumnya wajib, zuhud hukumnya sunnah, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Yang kedua adalah kunci bagaimana mendapatkan kecintaan manusia. Izhad fima indan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Apa maksudnya? Kamu jangan minta-minta sama orang. Jangan berharap mendapatkan apa yang sekarang dimiliki oleh orang lain. Jangan ngarep, jangan berharap diberi apa yang dimiliki oleh orang lain, apalagi sampai minta kepadanya. Itu kunci. Antum punya teman dekat, sedekat-dekatnya seseorang dengan temannya. Kalau setiap hari diminta, sekarang minta, besok minta lagi, besoknya minta lagi, terus selama setahun, ya, tadi persahabatan yang nampaknya dekat, ya, lama-lama akan luntur. Akan apa? Luntur. Akan semakin menjauh. Karena watak manusia itu apa? Al-bukhlu, pelit. Dia akan marah ketika diminta. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebenarnya Allah marah ketika tidak diminta. Antum nggak doa sama Allah, Allah marah sama antum. Tapi manusia ketika banyak diminta dia akan marah. Maka hilang, terkikis sedikit-sedikit kecintaan. Ya, maka ikhwani fillah hafizakumullah, para santri dan kita semua berusaha untuk menghadirkan qanaah dalam diri kita terhadap apa yang Allah berikan, dan ya berusaha untuk wara', meninggalkan apa yang membahayakan akhirat kita, dan naik level lagi menjadi zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Ya, zuhud itu bukan bermakna seorang meninggalkan pakaian yang bagus, apalagi pakaian untuk sholat, untuk ngaji, untuk sekolah. Tidak seperti itu. Ya, kita katakan tadi zuhud itu perkara hati, hati yang ya berusaha untuk meninggalkan apa yang kurang manfaat bagi akhirat. Ketika sesuatu itu manfaat bagi akhirat dan dia harus memilikinya, maka dia beli. Dia beli baju cukup bagus, beli kendaraan cukup bagus. Untuk apa? Untuk manfaat akhirat. Maka tidak masalah. Ini tidak sama sekali mengurangi apa nilai zuhud itu. Tapi zuhud meninggalkan apa yang menurutnya kurang manfaat bagi akhirat. Tapi kalau jelas manfaat untuk akhirat, maka tidak ada masalah seorang untuk berusaha untuk memilikinya. Ya, maka jangan ditafsirkan zuhud dengan sebuah penampilan. Dahulu orang-orang sufi, di awal-awal kemunculan orang-orang sufi, ya, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang kasar, ya, pakai mungkin bahannya kayak karung goni gitu, ya, bahan-bahan yang kasar, yang sebenarnya nggak pantas untuk bahan-bahan pakaian. Ya, ada yang pakai suf, ya, apa namanya, dari kain wol begitu yang keras. Kenapa? Agar mereka dipandang orang-orang yang zuhud terhadap dunia, lalu mendapatkan perhatian dari orang lain, mendapatkan santunan dari orang lain. Maka kata sebagian ulama, sesungguhnya mereka itu ahlud dunya, orang-orang yang hubbud dunya, begitu cinta terhadap dunia. Padahal penampilannya begitu, iya, tapi keinginan hati terhadap dunia yang ada pada orang lain. Yang ketiga, zuhud bukan bermakna orang itu malas di dalam mencari apa? Maisha, untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Qanaah juga bukan seperti itu tafsirannya. Qanaah artinya ketika seorang sudah berusaha semampunya, semaksimal yang dia miliki untuk mencari maisha, menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, tapi qadarullah, Allah takdirkan ya segitu dapatnya,
maka dia qanaah dan bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang tidak ngapa-ngapain, padahal orangnya sehat, seger, bugar, kuat, tapi tidak bergerak untuk mencari ma'isyah dengan alasan qanaah, maka ini termasuk talbis iblis, tipuan iblis kepada dirinya. Maka jangan berdalil dengan qanaah untuk menutupi apa? Kemalasan. Antum juga sama. Qanaah dalam ilmu kan tidak boleh. Ya. Kalaupun ada yang qanaah dalam ilmu, ya, antum duduk saja atau tidur-tiduran ketika halaqah, ketika di kelas, ketika di majlis, tidak mencatat ilmu yang disampaikan, ya, ya. Lalu antum berharap untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Tentu itu cara yang tidak benar. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masuk ke malam yang ke-9 dari bulan Sya'ban, ya, 1445 Hijriah. Berarti 1434 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum Ramadan. Jadi bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Ada beberapa fadilah, beberapa keutamaan bulan Ramadan, meskipun ijma' sepakat para ulama bahwa bulan Sya'ban ini bukan bulan haram. Bukan bulan haram. Bulan haram, bulan yang Allah muliakan secara khusus. Sebagaimana Ramadan juga bukan bulan haram. Bulan haram ada 4. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, bulan kemarin yang kita lewati. Bulan Sya'ban, Ramadan dan yang lain itu bukan bulan haram. Namun ada beberapa hadis yang menyebutkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Sya'ban dan keutamaan beberapa amalan, ya, khususnya adalah puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Maka pada malam hari ini, ya, kita akan mengkaji insyaallah, ya, untuk istifadah beberapa pembahasan tentang bulan Sya'ban. Baik. Saya meringkas tentang beberapa fadail, beberapa keutamaan yang sahih tentang bulan Sya'ban. Ada 3. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan, ya, di mana amal soleh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Ya. Baik. Tapi ada rincian dalam hal ini bahwasanya amal soleh itu diangkat harian, pekanan, tahunan, dan umur, arti sepanjang umur. Kalau harian, pagi, ba'dal fajar dan al-asr. Kalau pekanan, yaumul khamis. Tahunan, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Umur wafatnya seseorang. Catat amal. Baik. Kita sebutkan dulu secara ringkas, nanti kita jelaskan. Yang kedua, keutamaan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Keutamaan puasa sunnah pada bulan
Sya'ban. Yang ketiga, secara khusus malam nisfu Sya'ban. Kita akan jelaskan nanti ya satu persatu insyaallah taala. Saya ringkas ini 3 poin tentang keutamaan ya khusus pada bulan Sya'ban. Yang pertama, bahwa pada bulan Sya'ban diangkat amal soleh kita. Ya, maksudnya amal soleh kita selama setahun itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Yang kedua, ada puasa sunnah ya pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, ya, khusus malam nisfu Sya'ban, itu malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Baik, kita akan pelajari satu-satu insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Yang pertama dan yang kedua, ya, kita bahas secara langsung. Yang pertama dan yang kedua tentang keutamaan ya bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban bulan yang Allah mengangkat amal soleh kita pada bulan tersebut. Yang kedua, disunahkan untuk memperbanyak siam, puasa pada bulan Sya'ban ya, melebihi bulan-bulan yang lainnya. Berdasarkan beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Yang pertama, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan tidak berbuka, saking banyaknya puasa beliau. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Pada waktu yang lain beliau itu berbuka, beriftar, sampai kami mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa. Puasa sunnah maksudnya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qattun illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Nabi enggak pernah puasa full sebulan full selain Ramadan, kata Aisyah. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya dengan sangat banyak sekali ya kecuali pada bulan Sya'ban. Baik, hadis ini muttafaqun alaih ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan. Kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Hadis yang sama dari Aisyah dalam riwayat Abu Daud dengan tambahan lafaz, dahulu bulan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, lalu beliau langsung berpuasa Ramadan. Beliau sambung dengan puasa Ramadan. Baik. Jadi puasa Ramadan, puasa Sya'ban adalah puasa sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi dalam sebulan puasa sangat banyak sekali
melebihi puasa Sya'ban. Tapi beliau juga tidak pernah puasa sebulan full kecuali apa tadi? Kecuali Ramadan. Artinya pada bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Namun tidak sampai full, itu tafsirannya. Tidak sampai apa? Full ya, 30 hari sebagaimana kita berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, puasa Sya'ban itu puasa apa? Jawabannya puasa sunnah. Apakah masuk ke dalamnya puasa Senin Kemis? Iya. Tapi itu dua perkara yang berbeda. Puasa Nabi Daud alaihissalam kita katakan iya, tapi itu dua hal yang berbeda. Puasa Sya'ban sendiri, Senin Kamis sendiri, ya, kemudian apa? Puasa Nabi Daud juga sendiri. Kalaupun mau digabungkan niatnya maka tidak masalah. Adapun kalau bukan Senin Kemis, bukan puasa Nabi Daud, seorang puasa terus dari awal Sya'ban sampai mendekati Ramadan, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan. Namun ya, tidak boleh dua hal. Yang pertama, mengkhususkan nisfu Sya'ban, hari ke-15 Ramadan, Sya'ban dengan puasa. Ifrat. Maksudnya apa? Mengkhususkan tanggal 15 saja puasanya. Sebelumnya tidak puasa, setelahnya tidak puasa. Hanya puasa tanggal 15. Dengan keyakinan itu adalah sunnah, maka ini keliru. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban telah sampai di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama yang lain, maksudnya adalah mengkhususkan nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban itu dengan puasa. Ya, dan ini hukumnya makruh, karena mengkhususkan sesuatu yang tidak boleh dikhususkan. Yang kedua, dan ini hukumnya haram, berpuasa di akhir Sya'ban, khusus di akhir Sya'ban, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, santri tulis. Jadi puasa yang pertama tadi makruh, khusus pertengahan Sya'ban. Kalau mengkhususkan saja, sebelumnya tidak puasa, setelahnya tidak puasa. Mengkhususkan pertengahan saja hukumnya makruh. Kata Nabi yang mulia SAW, idan tasafa Sya'banu fala tasum. Kalau Sya'ban sampai pertengahan maka jangan puasa. Maksudnya tanggal 15-nya, mengkhususkan. Kata sebagian ulama begitu. Baik. Yang kedua hukumnya haram, berpuasa di akhir Sya'ban, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, dengan tujuan ihtiyatan, kehati-hatian. Hati-hati, jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Nah, ini tidak boleh berpuasa. Ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, la yataqaddamanna ahadun Ramadhana bi yaumin aw yaumaini. Janganlah seorang itu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, ini disebut dengan siam yaumus syak, puasa hari yang diragukan. Kenapa? Mungkin ada yang hati-hati. Oh, jangan-jangan sudah apa?
Ramadan. Ya. Terlebih ya, ini ormas ini sudah besok Ramadan. Pemerintah belum. Hati-hati, jangan-jangan ini sudah Ramadan. Ikhwan fillah, ya, tidak seperti itu cara kita beragama. Nabi SAW sudah tentukan bagaimana cara kita menentukan Ramadan. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, as-shawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu hari di mana kalian itu berpuasa, dan berbuka hari di mana kalian berbuka. Ya, Nabi sudah ajarkan tentang bagaimana cara untuk menetapkan satu Ramadan dengan melihat hilal. Dan kita alhamdulillah punya pemerintah yang bertanggung jawab tentang ini, dan mereka pun bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ya kita mengikuti pemerintah untuk menetapkan kapan satu Ramadan. Baik. Dalam hal ini kita meyakini itulah kebenaran. Sehingga misalkan qadarullah, ya, malam ini menurut pemerintah itu belum Ramadan, dan kita meyakini sesuai dengan pemerintah, melihat dengan cara hilal, dan kita ikut pemerintah karena mereka pemerintah Muslim yang sah, maka tidak boleh kita yakini besok itu Ramadan. Maka tidak boleh puasa. Kalau puasanya syak, ragu, jangan-jangan sudah Ramadan. Kenapa? Tetangga sebelah sudah apa? Ya, tarawih malam ini. Kita harus pilih satu pendapat yang kita yakini, sehingga kita berhujjah di hadapan Allah Ta'ala besok itu belum Ramadan. Maka tidak perlu, kalaupun kita nggak puasa, nanti nggak perlu apa? Mengganti setelah apa? Ramadan. Itu penting sekali. Karena masalah furud, masalah kewajiban itu berkaitan dengan apa? I'tiqad, keyakinan. Ya. Kenapa besok kita nggak puasa? Karena kita nggak meyakini besok satu Ramadan. Bahkan dilarang. Namanya yaumus syak, hari yang meragukan. Ini seandainya begitu. Mudah-mudahan ya semuanya apa? Bareng. Itu ya. Rumahnya sama, sampingan. Gitu ya. Kok tanggalnya beda? Nah, ini ada yang perlu dikoreksi sebenarnya. Ya. Baik. Ala kulli hal tadi di dua ada puasa-puasa yang tidak boleh. Namanya puasa apa tadi? Yaumus syak. Puasa hari yang meragukan. Itu tinggal sehari 2 hari sebelum Ramadan. Jika tujuannya tadi ya ragu atau khawatir. Baik. Selain itu boleh seorang berpuasa dari awal Sya'ban sampai menjelang akhir Ramadan. Tapi yang akhir tadi ingat, kalau puasanya karena syak maka tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Sebagian ulama menjelaskan bahwa disunnahkannya puasa Sya'ban ini lil muqaddimah, sebagai muqaddimah, pendahuluan dan persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada sebagian ulama juga mengatakan, menjelaskan ya, bahwa sebaik-baik amal puasa tatawwu adalah yang mengiringi Ramadan, yaitu Sya'ban dan Syawal. Ya, di Syawal kita punya puasa sitah ayyam, 6 hari setelah apa? Syawal. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, puasa Sya'ban dan puasa Syawal itu seperti sholat sunnah rawatib bagi sholat fardu. Kalau sholat fardu ada rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Demikian dengan Ramadan. Puasa Ramadan wajib ada rawatibnya,
puasa Sya'ban dan puasa Syawal. Tapi itu pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dan sebagian ulama, ya meskipun tidak ada dalil khusus menjelaskan tentang masalah tersebut. Masalah yang kedua, ikhwani fillah, hafizakumullah, tentang keutamaan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat amal ibadah hamba pada bulan tersebut. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah memiliki gelar. Apa gelar beliau? Santri, kelas 12. Sahabat Usamah bin Zaid. Ayo baca buku-buku sejarah. Ya. Baca biografi para sahabat, para tabi'in. Itulah teladan kita, contoh kita. Beliau mendapat julukan Hibbu Rasulillah sallallahu. Hibbu itu Habib, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, dan beliau mengatakan, Ana uhibbuhu wa uhibbu abahu. Aku mencintainya, mencintai ayahnya. Itu Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sepanjang bulan seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, bulan yang ada antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang di sana Allah mengangkat amal-amal itu kepadanya. Kalau amal itu diangkat oleh Allah, berarti Allah ada di mana? Nah, ini pelajaran tauhid, asma wa sifat. Allah di mana? Yang ngangkat ada di mana? Ada di atas. Jangan ragu menjawab, Allah di atas. Allah akan mengangkat amal hamba, namanya mengangkat dari bawah ke atas. Ini isbat sifat al-ululillah. Menetapkan sifat al-ulu, Allah Maha tinggi dari seluruh makhluk. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Kata beliau sallallahu, dan aku suka ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Berarti ada dilalah di sini. Ada dilalah, ya, isyarat, ya, tidak langsung bahwasanya diangkatnya amalan itu saat kita sedang puasa. Berarti siang hari. Kalau kita kompromikan dengan, ya, diangkatnya amal yaumi, harian kita kapan? Ya, ba'dal fajr atau ba'dal asar. Ya, bis subuh atau ba'da asar. Ketika hamba sedang puasa, mungkin habis subuh atau mungkin ba'da asar. Ini isyarat secara tidak langsung, ya, bahwa amal diangkat ketika kita sedang berpuasa. Maka ikhwan akhwati fillah, mari kita berusaha untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis ini untuk banyak-banyak berpuasa. Ya. Dan ya, kita nggak tahu tepatnya di hari yang mana amal kita diangkat. Sebab Nabi nggak sebutkan tanggal 1 apa tanggal
15 atau tanggal 30, yang penting di bulan Sya'ban. Ya. Dan yang seperti ini dirahasiakan, ya, sebagaimana malam Lailatul Qadar contohnya juga dirahasiakan pastinya, agar apa? Memberikan dorongan kepada kita untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin sepanjang waktu itu. Tidak hanya pilih-pilih pada hari tertentu. Baik. Poin yang ketiga tentang khusus malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Baik. Saya bacakan. Ada pertanyaan penting di sini. Apakah benar di sana ada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk sholat malam pada malam nisfu Sya'ban dan berpuasa pada siangnya? Apakah benar bahwa pada malam nisfu Sya'ban pohon-pohon pada jatuh daunnya, ya, daun-daun orang-orang yang ajal mereka akan berhenti di situ pada bulan Sya'ban? Artinya orang-orang dituliskan pada waktu itu ajal orang yang meninggal tahun depan. Apakah benar bahwa pada malam nisfu Sya'ban, ya, catatan amal hamba itu ditutup, ya, dan dibuka catatan amal yang lain, yang baru, ya, dikarenakan malam itu adalah berakhirnya tahun di sisi Allah Azza wa Jalla dan mulainya tahun baru di sisinya. Ini pertanyaan. Namun jawabannya, ya, tidak ada yang sahih dari itu semua selain satu hal saja, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini lafaz yang paling sahih tentang hal ini, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musyahinin. Pada pertengahan malam bulan Sya'ban Allah mengampuni semua penduduk bumi illa li musyrik, kecuali orang musyrik, au musyahin, atau orang yang bermusuhan dengan orang lain. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Khilaf ulama tentang hadis ini, ya, namun banyak ulama yang menghasankan sampai mensahihkan hadis ini. Perhatikan lafadznya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa semua penduduk bumi kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan dengan orang lain. Ini lafadz hadis yang paling sahih. Sampai di sini saja. Titik. Adapun takhsisul amal, mengkhususkan sebuah amal tertentu pada malam itu untuk diamalkan, maka tidak ada dalil yang sahih sama sekali. Bahkan kebanyakannya maudhu' atau palsu atau sangat lemah sekali. Saya bacakan hadisnya di antaranya. Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lafadznya, apabila idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila sampai kalian kepada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailataha wa sumu yaumaha, maka bangunlah kalian salat pada malamnya dan puasalah kalian pada harinya.
Itu salat malam nisfu Sya'ban, puasa tanggal 15 Sya'ban. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya. Karena pada malam itu Allah turun ke langit dunia setelah maghrib. Fayaqul, lalu mengatakan, ala mustaghfirun fa'aghfirullah. Adakah yang mau minta ampun hingga aku ampuni dia? Ala mustarziqun fa'arzuqah. Adakah yang mau minta rezeki hingga aku berikan kepadanya rezeki? Ala mubtalan fa'u'afiyah. Adakah orang yang sakit yang minta disembuhkan hingga aku sembuhkan? Ala sa'ilun fa'u'tiyah. Adakah yang mau minta hingga aku memberinya? Ala kada wa kada kada wa kada. Terus panjang hadisnya. Hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dan orang mengatakan, Ustaz, itu kan ada dalilnya. Iya, ada dalilnya. Tapi wa hadzal haditsu maudhu'un. Hadis ini palsu. Makanya penting belajar ilmu hadis. Tidak sekedar ada hadisnya lalu diamalkan, enggak boleh. Harus pastikan dulu keabsahannya, kesahihannya. Ada yang menjawab, Ustaz, itu kan dimasukkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Kitab Sunan kitab yang terkenal. Benar. Tapi Imam Ibnu Majah tidak pernah mensyaratkan dalam kitabnya, hanya memasukkan hadis yang sahih saja. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang pasti 100% isinya sahih. Bahkan Sunan Ibnu Majah termasuk kitab yang banyak mengandung hadis dhaif jiddan, bahkan palsu. Kenapa? Karena memang beliau tidak mensyaratkan. Ya, harus memasukkan yang sahih-sahih saja dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Tujuannya hanya mengumpulkan hadis tentang ahkam, hukum-hukum fikih yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Ada juga tujuan beliau menyebutkan itu dalam kitabnya untuk menjelaskan kepalsuan hadisnya. Ya, zaman dulu manhaj imam para ulama al-hadis zaman dulu, man asnada faqad bara'a au hakadha. Barang siapa yang telah menyebutkan sanadnya, maka sudah melepaskan tanggung jawabnya. Istilahnya, ini loh hadisnya sanad saya ini, silahkan kamu pelajari sendiri. Saya sudah lepas apa? Tanggung jawab. Sehingga nggak ada celaan bagi beliau dalam hal itu. Hadisnya palsu. Di dalamnya ada seorang rawi bernama Ibnu Abi Sabroh. Berkata Imam Ahmad tentang dirinya, kana yadha'ul hadis, dulu dia suka memalsukan hadis. Orang ini. Berarti hadisnya apa? Palsu. Dan seterusnya. Lalu beberapa pertanyaan tadi ada sandarannya, namun semua hadisnya itu dhaif, ya, dan tidak sahih. Yang paling sahih hadis tadi yang kita pelajari dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan sahabat Usamah bin Zaid, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwasanya Allah Ta'ala, ya, pada malam nisfu Sya'ban yaghfir li ahli al-ard, mengampuni semua penduduk bumi illa musyrik au musyahin, kecuali orang musyrik atau orang yang berselisih dengan orang lain. Baik. Lalu bagaimana pandangan para salaf tentang mengkhususkan sholat dan ibadah yang lain pada malam tersebut? Kita dengarkan. Qala Zaid bin Aslam. Berkata Imam Zaid bin Aslam, ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma adrakna ahadan min masyikhatina wala fuqahaina yaltafituna ila nisfi min Sya'ban wala yarawna laha fadlan ala sa'iril ayyam.
kami tidak mendapati seorang pun dari guru-guru kami, para sahabat, ya, dan kibar tabi'in, dan orang-orang yang ahli fikih di kalangan mereka, mereka memberikan perhatian yang khusus terhadap nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan mereka tidak memiliki pandangan, tidak memandang bahwa malam itu ada keutamaan khusus atas hari-hari yang lain. Maksudnya dengan ibadah-ibadah tertentu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, imam dalam mazhab Syafi'i, tentang salat an-nisfi min Sya'ban, salat pada malam nisfu Sya'ban. Bukan salat isya ya, tapi salat khusus yang mereka salatkan dengan niat untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban. Qala, beliau mengatakan bid'atun munkaratun. Itu amal yang bid'ah munkarah. Baik. Bagaimana tata cara salat nisfu Sya'ban yang beliau sebutkan ini, yang beliau singgung hukumnya ini? Itu salat 100 rakaat. Berapa rakaat? 100 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah, lalu setelahnya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Sehingga ada berapa surat Al-Ikhlas yang dibaca? 1000. Maka disebut juga dengan Salatul Alfiyah. Salatul Alfiyah, salat 1000. Maksudnya 1000 surat Al-Ikhlas dibaca. Ini yang beliau hukumi sebagai bid'atun munkaratun, bid'ah yang munkar. Baik. Kemudian ada qaul yang lain, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ulama zaman sekarang. Beliau meringkas intinya terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada hadis tadi yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, namun tidak ada amalan yang dikhususkan pada malam itu. Namun kata beliau, dengan banyaknya dalil itu, menurut beliau, ya, seorang, ya, lebih mengagungkan malam itu dibandingkan malam-malam yang lain. Namun tanpa mengkhususkan sebuah amal tertentu untuk diamalkan. Apalagi sampai tadi yang membuat salat alfiyah 100 rakaat, setiap rakaat ada 10 surat Al-Fatihah yang dibaca. Maka untuk mengkhususkan amal-amal khusus butuh dalil khusus. Dalilnya hanya umum saja tadi, yang menyebutkan bahwasanya pada malam itu Allah mengampuni semua penduduk bumi kecuali 2 orang, musyrik dan musyahin, orang yang bertikai dengan orang lain. Ya. Ini mungkin pertengahan antara yang sama sekali tidak menganggap ada keutamaan, itu juga tidak benar, tapi yang berlebihan, ya, dengan beramal apa yang tidak Nabi contohkan juga tidak tepat. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mari masih ada waktu kita berbanyak ibadah puasa sunnah bulan Sya'ban tanpa mengkhususkan nisfu Sya'bannya dan menghindari akhir Sya'ban, ya, atau yang disebut dengan puasa yaum syak, hari yang meragukan. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah kajian pada malam hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki, diberikan panjang umur sampai bertemu dengan bulan Ramadan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik untuk bisa memperbaiki ibadah kita, amalan kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Allahumma amin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.